Halo, perkenalkan nama saya Asri Deborah Febrianti Gedu, angkatan 2020 dari kelas reguler. Di sini saya akan menjawab 5 soal UTS yang diberikan dosen dari mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil 3 saja, yaitu yang pertama ada Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi ketika nilai-nilai dan ide-ide muncul dan menggantikan nilai-nilai yang ada. Perubahan sosial juga dapat terjadi ketika teknologi berkembang atau ketika kekuasaan politik berubah. Yang kedua yaitu Patirim Sorokin. Sorokin menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi melalui 3 pola. Yang pertama yaitu integrasi, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga dediferensiasi. Integrasi adalah proses penyatuan berbagai unsur sosial dalam sebuah sistem. Diferensiasi adalah proses pemisahan unsur-unsur tersebut ke dalam subsistem yang lebih spesifik. Sedangkan dediferensiasi adalah proses penggabungan kembali subsistem menjadi satu sistem yang lebih utuh. Yang ketiga ada Robert Merton. Robert Merton menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi melalui inovasi dan adopsi budaya. Inovasi terjadi ketika seseorang menghasilkan ide-ide baru dan mengimplementasikan dalam masyarakat. Sementara adopsi budaya terjadi ketika seseorang mengambil ide-ide baru dari masyarakat lain dan mengadopsinya dalam budayanya sendiri. Soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial evolusi. Perubahan sosial evolusi adalah jenis perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan seiring waktu. Perubahan ini terjadi sebagai hasil dari kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Contohnya, evolusi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri atau masyarakat informasi. Yang kedua, perubahan sosial revolusi. Perubahan sosial revolusi adalah jenis perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Perubahan ini sering terjadi sebagai hasil dari konflik sosial yang intens, seperti perubahan politik atau revolusi industri. Contohnya, revolusi Prancis pada abad ke-18 atau revolusi industri di Inggris pada abad ke-19. Yang ketiga, perubahan sosial kebudayaan. Perubahan sosial kebudayaan adalah jenis perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil dari perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Contohnya, perubahan dalam gaya hidup dan budaya populer yang terjadi seiring waktu. Yang keempat, perubahan sosial struktural. Perubahan sosial struktural adalah jenis perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial masyarakat. Contohnya, perubahan dalam struktur ekonomi, seperti transisi dari ekonomi agraris ke industri, atau perubahan dalam struktur politik, seperti perubahan dalam sistem pemerintahan atau konstitusi negara. Yang kelima, perubahan sosial transformasi. Perubahan sosial transformasi adalah jenis perubahan sosial yang terjadi ketika masyarakat mengalami perubahan yang sangat besar dan menimbulkan perubahan signifikan dalam budaya, nilai, norma, dan institusi sosial. Contohnya, perubahan dalam tatanan sosial yang dihasilkan oleh globalisasi atau perubahan dalam nilai-nilai masyarakat yang terjadi sebagai hasil dari gerakan sosial atau politik. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan nilai dan norma. Nilai dan norma dalam masyarakat bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini bisa terjadi akibat pengaruh faktor eksternal seperti globalisasi, teknologi, dan perkembangan sosial dan politik. Yang kedua, perubahan struktur sosial. Struktur sosial dalam masyarakat bisa mengalami perubahan akibat perubahan dalam aspek-aspek seperti agama, politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, perubahan perilaku. Perubahan sosial juga bisa diamati melalui perubahan dalam perilaku masyarakat. Contohnya, perubahan dalam cara orang berpakaian, berkomunikasi, atau berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, perubahan dalam kekuasaan. Perubahan sosial bisa terjadi dalam struktur kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi melalui perubahan dalam politik, ekonomi, dan bentuk organisasi sosial. Yang kelima, perubahan dalam teknologi. Teknologi bisa menjadi salah satu faktor pendorong perubahan sosial.
Perubahan dalam teknologi bisa mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keenam, perubahan dalam tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dalam masyarakat bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketujuh, perubahan dalam demografi. Perubahan sosial juga bisa terjadi akibat perubahan demografi masyarakat, seperti peningkatan populasi, perubahan dalam struktur umur, dan perubahan dalam tingkat urbanisasi. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. Yang pertama, pandangan klasik, konflik, equilibrium, dan modernisasi. Saya akan menjelaskan yang pertama pandangan klasik. Pandangan klasik melihat perubahan sosial sebagai evaluasi dari masyarakat primitif ke masyarakat modern. Yang kedua ada pandangan konflik. Pandangan konflik melihat perubahan sosial sebagai hasil dari konflik dan ketegangan antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang ketiga adalah pandangan equilibrium. Pandangan equilibrium melihat perubahan sosial sebagai hasil dari proses adaptasi dan penyesuaian antara elemen-elemen dalam masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pandangan modernisasi. Pandangan modernisasi melihat perubahan sosial sebagai hasil dari modernisasi dan industrialisasi. Pandangan ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi ketika masyarakat beralih dari struktur tradisional ke struktur modern dan melibatkan perubahan dalam teknologi, pendidikan, nilai-nilai, dan gaya hidup. Soal nomor 5 yang terakhir yaitu kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Menurut pendapat saya, dan di sini saya akan mengambil dari segi konteks lingkungan. Perubahan sosial terjadi dalam tahap persiapan hingga tahap tinggi, di mana masyarakat mulai mengadopsi teknologi dan praktis yang lebih ramah lingkungan, dan mulai memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan ekonomi sosialnya. Pada tahap ini, masyarakat juga mulai menyadari pentingnya pelestarian lingkungan dan memperjuangkan hak-hak lingkungan. Contoh dari perubahan sosial di lingkungan meliputi pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah yang lebih baik, dan pelestarian ekosistem.